Nah Pak, apakah ini 7% ini, apakah memang betulan tinggi gitu ya, memang sebegitu tingginya, apakah hanya karena media saja menggembar-gemborkan akhirnya terdengar oh tinggi sekali gitu. Kalau untuk di Indonesia sendiri, kebijakan apa sih Pak yang kemungkinan nantinya akan diambil oleh BI? Sahabat Panin AM pastinya juga sudah tahu nih mengenai inflasi US yang sekarang ada di level 7%, dimana ini kan merupakan yang tertinggi selama mungkin lebih dari 3 dekade atau mungkin hampir 4 dekade gitu sahabat Panin AM. Nah ini bisa menjadi salah satu sentimen atau isu yang menjadikan kita sebagai pelaku pasar atau investor gitu ya khawatir ini kedepannya akan seperti apa ya kondisinya. Yang mana juga kita tahu kan pasti kalau misalkan sesuatu terjadi gitu di perekonomian Amerika, sedikit banyak akan terdampak juga nih ke pasar Indonesia. Secara kan kita juga negara berkembang yang masih bergantung ke investor luar negeri. Nah, untuk lebih lanjutnya membahas topik ini, kita akan bersama dengan Bapak Rudi. Pak Rudi, saya lihat banyak banget di berita saat ini ya Pak ya mengenai inflasi US Pak. Itu di angka 7% di mana tertinggi sejak 1982 kalau nggak salah ya Pak ya. Nah ini sebetulnya penyebabnya karena apa sih Pak? Kalau inflasi itu kan harga barang naik. Harga barang naik itu bisa karena dua hal. Satu dari sisi permintaan, satu dari sisi penawaran. Nah permintaan atau demand ya itu naik kenapa? Karena kan banyak negara sekarang sudah mulai pulih. Jadi ekonominya sudah mulai kembali normal, permintaannya naik. Dari sisi supply, sekarang juga ada masalah gangguan supply. Jadi supply disruption itu pada saat ekonomi pulih, mungkin ada yang pulihnya cepat, kayak perbankan cepat. Tapi kalau kayak pabrik, mungkin tidak bisa langsung pulih. Ya. Pelabuhan, misalnya ada negara seperti China yang dia ketat. Kalau ada satu kasus, pelabuhannya bisa tutup 1 hari. Karena ada pabrik yang tumbuhnya, yang pulihnya cepat, ada yang pulihnya lambat. Jadi produksinya tidak bisa mengikuti permintaan gitu. Nah itu juga menyebabkan kenaikan harga. Nah kalau dari sisi kita sebagai pengamat pasar modal, kalau kenaikan inflasi karena pemulihan ekonomi itu bagus. Tapi kalau kenaikan inflasi karena supply disruption itu sifatnya kurang bagus. Jadi yang sekarang terjadi adalah kombinasi dari keduanya. Oke, nah Pak, apakah ini 7% ini, apakah memang betulan tinggi gitu ya, memang sebegitu tingginya, apakah hanya karena media saja menggembar-gemborkan akhirnya terdengar oh tinggi sekali gitu? Rata-rata 25 tahun terakhir, inflasi Amerika Serikat itu di kisaran 2-3%. Jadi kalau dibilang 7 ya 2 kali lipat lebih kan. Nah, cuman banyak yang meyakini, atau termasuk Bank Sentral Amerika Serikat sendiri, bahwa inflasi ini kalau supply disruption atau gangguan penawaran itu sifatnya sementara. Jadi ya mungkin sekarang akan tinggi, tapi setelah beberapa saat setelah kembali normal lagi, itu nanti inflasinya akan berangsur-angsur turun seperti itu. Pak Rudi, dengan inflasi yang begitu tinggi di 7%, ini akan seperti apa Pak langkah The Fed yang akan diambil ke depannya? Kalau di Indonesia, tugas Bank Sentral itu ada 2. Satu, mengendalikan inflasi. 2, menjaga kurs nilai tukar. Saya kira bank sentral dimanapun kurang lebih tugasnya sama. Jadi ketika inflasi tinggi, maka biasanya bank sentral akan melakukan beberapa kebijakan supaya inflasinya kembali ke level normal. Nah, apa contohnya? Misalnya yang sekarang mereka mau lakukan, menaikkan tingkat suku bunga. Ya. Permintaan tinggi, supaya permintaannya tidak terlalu tinggi gimana? Bunga pinjaman dibikin sedikit lebih mahal ya. Jadi bunga dia naikkan supaya inflasinya agak turun. Itu salah satu kebijakan. Kebijakan yang lain yang dilakukan oleh Amerika Serikat adalah mengurangi jumlah uang yang beredar atau bahasanya mengetatkan perekonomian yang sering kita dengar tapering gitu ya. Jadi dia mengurangi jumlah pinjaman yang dia berikan. Kemudian yang kedua melakukan normalisasi balance sheets ya. Jadi yang jatuh tempo yang tadinya dulu bisa dilanjutkan, sekarang harus dibayar, dicicil sedikit demi sedikit. Urutannya menurut saya tapering dulu, habis itu penurunan suku bunga sama normalisasi balance sheet itu bisa jalan berbarengan. Apakah akan seperti yang diramal atau dispekulasikan oleh pelaku pasar nih Pak, kalau The Fed nantinya akan menaikkan sampai 4 kali di tahun ini? Memang sekarang spekulasinya adalah mereka akan mengembalikan suku bunga ke level yang normal. Berapa yang normal? Itu 2%.
Jadi kalau dari sekarang 0 jadi 2%, itu bisa kalau dibagi jadi 0,25 kan 8 kali naik. Apakah 4 kali tahun ini, 4 kali tahun depan, atau di spread jadi 3 tahun ya. Jadi mungkin 3 kali tahun ini, 3 kali tahun depan, baru sisanya di tahun yang berikutnya lagi. Karena inflasi sekarang yang terlalu tinggi, pelaku pasar berspekulasi harusnya 4 kali gitu ya. Tapi mungkin saja itu cuma di 3-4 kali tahun ini, kemudian dilanjutkan dengan tahun depan dan tahun depannya lagi. Dengan adanya kebijakan yang seperti itu tadi yang Bapak katakan, kemungkinan bisa ada kenaikan 4 kali atau nanti di tahun depan 4 kali lagi gitu ya Pak. Apakah ini akan menjadi gejolak tersendiri Pak ke pasar modal di US? Ya, secara teori kalau bunga naik kan harga obligasi turun. Kalau secara praktek kadang-kadang bunganya belum naik, harga obligasi sudah turun. Jadi ibaratnya sell on rumor, buy on news seperti itu. Jadi waktu dirumorkan bunganya mau naik, orang sudah jual duluan, tapi pas pada saat bunganya beneran naik, baru orang beli gitu ya. Nah, harga obligasi di US kalau saya lihat sudah cukup terkoreksi. Jadi orang sudah mulai mengantisipasi kenaikan suku bunga yang mungkin 3-4 kali. Nah, itu untuk pasar obligasi di US. Kalau untuk saham, suku bunga itu satu hal, bukan faktor yang utama. Tapi kebijakan uang longgar atau ketat itu juga jadi pertimbangan yang penting. Dulu waktu ada pandemi, minjem uang itu bunganya murah, udah gitu gampang. Jadi orang berspekulasi. Sekarang pinjam uang itu akan lebih ketat, karena kan dia mau mengetatkan seperti itu. Sehingga orang akan mengurangi spekulasi. Nah, pada saat situasi seperti ini, maka saham-saham yang valuasinya tinggi, terutama yang sektor teknologi, karena kan orang berspekulasi teknologi akan bagus terus dan sebagainya, itu yang saat ini mengalami penurunan paling dalam di US. Kenapa? Karena orang beranggapan kalau nanti kebijakan akan semakin ketat, yang spekulasi akan dia kurangi, mungkin dia akan lebih fokus pada value-value stock seperti itu. Mungkin sahabat panin AM yang menonton ini juga tahu gitu ya Pak, kalau misalkan satu kebijakan yang diambil oleh The Fed atau Bank Sentral Amerika ini juga akan berdampak Pak ke pasar global. Kalau untuk di Indonesia sendiri, kebijakan apa sih Pak yang kemungkinan nantinya akan diambil oleh BI, mengingat The Fed nantinya akan menaikkan suku bunga sampai mungkin 4 kali? Oke. Kalau Indonesia sama seperti Amerika Serikat, menaikkan suku bunga, menurunkan suku bunga, itu lihat juga inflasi kita tinggi atau rendah. Nah, saat ini inflasi Indonesia itu pada level yang sangat terkendali. Sehingga kalau hanya melihat data domestik saja, Bank Sentral Indonesia itu tidak ada kepentingan sih untuk menaikkan suku bunga lebih cepat. Tapi kalau misalkan bunga Amerika naik bahkan sampai 4 kali, sementara kita tidak naik sama sekali, mungkin akan berpengaruh ke kurs nilai tukar. Dimana kan tadi saya katakan salah satu tugas dari bank sentral itu adalah mengendalikan juga nilai tukar seperti itu. Jadi kalau nilai tukarnya misalnya Amerika naik itu tidak, bisa aja ke 15.000, 16.000. Untuk mengantisipasi itu mungkin kita akan menaikkan suku bunga juga mungkin 1-2 kali. Ya, jadi itu untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Tadi kalau misalkan The Fed akan berdampak juga ke yield mungkin ya, atau ke nilai harga obligasi di Amerika Serikat, apakah nanti BI juga akan berdampak yang sama Pak ke pasar modal khususnya? Ya sama ya, teorinya adalah kalau suku bunga naik, harga obligasi turun. Pelaku pasar kadang-kadang selalu curi start. Jadi harga obligasi kalau kita lihat dari awal tahun sampai sekarang di bulan awal Februari ini relatif flat gitu ya, naik dikit, turun dikit, naik dikit, turun dikit. Karena saya lihat pelaku pasar sudah mulai mengantisipasi kalau seandainya terjadi kenaikan suku bunga. Nah, mungkin sampai dengan berita pastinya keluar, harganya akan cenderung flat dulu, tapi begitu beritanya resmi keluar, kemungkinan harga obligasi masih bisa mengalami kenaikan karena inflasi kita termasuk sangat terkendali. Tadi Bapak jelaskan itu kan dampak dari kebijakan yang mungkin nanti diambil Bank Sentral Indonesia ya Pak ya ke pasar obligasi. Tapi untuk ke pasar sahamnya seperti apa Pak nanti ke depannya? Ya, kalau kita bicara pasar saham, faktornya sangat banyak ya. Suku bunga, kebijakan uang ketat atau longgar, ya itu satu faktor. Jadi kalau misalnya terjadi gejolak pada harga saham di US, sedikit banyak kita juga akan terpengaruh. Nah, saat ini yang kita lihat kan saham teknologi sana lagi jatuh. Kebetulan sektor teknologi kita juga lagi jatuh. Saya kira mungkin terpengaruh sentimennya juga.
Nah, di sisi lain, di akhir Januari sampai dengan awal Februari ini, beberapa laporan keuangan dari perbankan yang seperti BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI itu sangat bagus. Itu kalau bobot di dalam IHSG mungkin sekitar 30-35%. Bobotnya di IDX 30 mungkin bisa setengahnya lebih gitu ya. Nah, laporan keuangan mereka ada yang naiknya sampai 2 kali lipat ya, seperti Bank BNI. Kemudian Bank BRI juga mencetak laba sampai 32 triliun mengalahkan Bank BCA. Itu menurut saya akan menjadi sentimen positif yang mengangkat IHSG atau paling tidak menahan kalau misalnya ada sentimen negatif dari luar. Halo sahabat Panina M, terima kasih ya sudah menonton video kali ini. Nah, bagi sahabat Panina M yang tidak mau ketinggalan video-video terupdate kita, bisa loh di subscribe channel YouTube kita dan juga jangan lupa untuk like dan komen. Bagi sahabat Panina M yang memiliki pertanyaan, jangan lupa dituliskan di kolom komentar ya. Bagi sahabat Panina M yang masih penasaran apa itu reksadana dan seputar reksadana, bisa loh diakses video berikut ini. Lalu bagi sahabat Panina M yang tidak mau ketinggalan dan mau tetap update seputar informasi mengenai investasi, bisa diklik video berikut ini ya.